Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru dapat dipergunakan untuk A. Satu kali pertemuan atau lebih, B. Satu standar kompetensi atau lebih, C. Satu kompetensi dasar atau lebih, D. Satu indikator atau lebih, E. Satu tema atau lebih. Jawabannya adalah A. Satu kali pertemuan atau lebih. 2. Penambahan 4 jam pembelajaran per minggu dalam struktur kurikulum seharusnya dilakukan A. Untuk mata pelajaran yang di-UN-kan, B. Pada mata pelajaran yang memerlukan praktik, C. Melalui analisis kondisi masyarakat dan lingkungan, D. Dengan memperhatikan standar proses, E. Melalui analisis standar isi, SK, dan KD. Jawabannya adalah C. Melalui analisis kondisi masyarakat dan lingkungan. 3. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai hal terpenting pada tahap awal atau pendahuluan kegiatan pembelajaran? A. Bertanya kepada siswa, sampai di mana pelajaran kita minggu lalu? B. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Mengabsen dengan memanggil nama siswa satu per satu. D. Memeriksa apakah siswa telah mengerjakan pekerjaan rumah. E. Memotivasi peserta didik agar siap mengikuti pelajaran. Jawabannya adalah E. Memotivasi peserta didik agar siap mengikuti pelajaran. 4. Kompetensi yang harus dimiliki guru atau pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi A. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan manajerial. B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. C. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan kewirausahaan. D. Pedagogik, profesional, manajerial, dan sosial. E. Pedagogik, kewirausahaan, profesional, dan sosial. Jawabannya adalah B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Pembahasan. Standar kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. 5. Yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah A. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. B. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. D. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. E. Standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah A. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. 6. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah diatur dalam A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006. B. Permendiknas nomor 23 tahun 2006. C. Permendiknas nomor 16 tahun 2007. D. Permendiknas nomor 20 tahun 2007. E. Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Jawabannya adalah E. Permendiknas nomor 41 tahun 2007.
Pembahasan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan adalah merupakan indikator kompetensi pedagogik aspek A. Menguasai karakteristik peserta didik. B. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. C. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. D. Pengembangan kurikulum. E. Pengembangan peserta didik. Jawabannya adalah D. Pengembangan kurikulum. Pembahasan Pengembangan kurikulum adalah guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 8. Penilaian acuan kriteria yaitu penilaian yang menggunakan A. Kurva normal untuk menentukan ketuntasan peserta didik. B. Nilai rata-rata untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Patokan tertentu dalam menentukan ketuntasan peserta didik. D. Konversi nilai untuk mencapai ketuntasan belajar. E. Trik-trik tertentu untuk menentukan ketuntasan belajar. Jawabannya adalah C. Patokan tertentu dalam menentukan ketuntasan peserta didik. 9. Media pembelajaran berikut yang memiliki relevan tinggi untuk mengajarkan keterampilan prosedur adalah A. Media gambar berseri. B. Program video instruksional. C. Modul pembelajaran. D. Media grafis terstruktur. E. Media pembelajaran. Jawabannya adalah B. Program video instruksional. Pembahasan media pembelajaran berikut yang memiliki relevan tinggi untuk mengajarkan keterampilan prosedur adalah program video instruksional. 10. Kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar ke dalam 5 pilar sesuai dengan panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di bawah ini kecuali A. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Belajar untuk memahami dan menghayati. C. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. D. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. E. Belajar untuk membangun kehidupan sendiri. Jawabannya adalah C. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. Pembahasan kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar ke dalam 5 pilar sesuai dengan panduan kurikulum tingkat satuan pengajar atau KTSP, yaitu U, A, B, C, D, dan belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 11. Prinsip sistematis dalam pengembangan silabus maksudnya A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni muktahir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Jawabannya adalah C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya yaitu sistematis, yang merupakan memberikan arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistemik dan sistematik. Komponen silabus hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar. 12. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1, proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik disebut A. Penilaian, B. Ulangan, C. Ujian, D. Evaluasi pendidikan, E. Supervisi. Jawabannya adalah B. Ulangan. Pembahasan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 13. Fungsi media pembelajaran adalah A. Menggantikan peran guru dalam pembelajaran teori maupun praktik. B. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. C. Meningkatkan hasil belajar siswa. D. Sebagai alat bantu pembelajaran. E. Meningkatkan komunitas multiarah antara siswa, lingkungan, dan bahan ajar. Jawabannya adalah D. Sebagai alat bantu pembelajaran. Pembahasan. Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. 14. Kedalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam A. SKL mata pelajaran dan SKL satuan pendidikan. B. SKL mata pelajaran dan SKL standar kompetensi. C. Kompetensi dasar dan SKL mata pelajaran. D. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. E. Standar kompetensi dan SKL satuan pendidikan. Jawabannya adalah D. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pembahasan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. 15. Diagram berikut yang menggambarkan interaksi yang baik antara guru atau G dan peserta didik atau P dalam pembelajaran adalah A. Gambar A, B. Gambar B, C. Gambar C, D. Gambar D, E. Gambar E. Jawabannya adalah E. Gambar E. Pembahasan. Jawaban yang benar yaitu gambar E. 16. Langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah A. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. B. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. C. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. D. Kuis, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawabannya adalah B. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Pembahasan. Langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. 17. Ketuntasan belajar minimal atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Orang tua siswa, E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Orang tua siswa. Pembahasan.
Ketuntasan belajar minimal atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor antara lain intake siswa, tingkat kesulitan, sarana pendukung. 18. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawabannya adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Pembahasan. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. 19. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat kepada peserta didik untuk memotivasi, mengembangkan kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan mendorong semangat belajar. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan RPP. Prinsip tersebut adalah A. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. B. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi peserta didik. D. Ketercapaian kompetensi bagi peserta didik. E. Memberi umpan balik dan tindak lanjut pada peserta didik. Jawabannya adalah A. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 20. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip pengembangan silabus adalah A. Ilmiah, B. Relevan, C. Berkesinambungan, D. Sistematis, E. Konsisten. Jawabannya adalah C. Berkesinambungan. Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibilitas, dan menyeluruh. 21. Salah satu dampak pengiring dari penggunaan model pembelajaran simulasi adalah A. Kemandirian siswa meningkat. B. Lebih memahami permasalahan kontekstual. C. Kepercayaan diri sebagai siswa meningkat. D. Sensitif terhadap hubungan sebab dan pengaruh. E. Responsif pada umpan balik. Jawabannya adalah C. Kepercayaan diri sebagai siswa meningkat. Pembahasan. Salah satu dampak pengiring dari penggunaan model pembelajaran simulasi adalah kepercayaan diri sebagai siswa meningkat. 22. Berikut ini adalah silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan kecuali A. Silabus mata pelajaran yang SK dan KD-nya dikembangkan pusat. B. Silabus mata pelajaran tambahan yang dilaksanakan sekolah. C. Silabus muatan lokal yang SK dan KD-nya dikembangkan oleh sekolah. D. Silabus kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan oleh sekolah. E. Silabus semua mata pelajaran yang dilaksanakan satuan pendidikan. Jawabannya adalah C. Silabus muatan lokal yang SK dan KD-nya dikembangkan oleh sekolah. 23. Seorang guru SMP kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan. Menurut saudara, kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. B. Kesesuaian dengan model atau strategi pembelajaran. C. Kemampuan dan karakter guru. D. Biaya produksi media murah. E. Ketersediaan sumber di sekolah. Jawabannya adalah A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pembahasan.
Kriteria dominan yang paling menentukan dalam pemilihan media pembelajaran kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 24. Pernyataan berikut yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah: A. Dari peserta didik mencari tahu menuju peserta didik diberi tahu. B. Pembelajaran dapat diimplementasikan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. C. Pembelajaran yang bukan menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. D. Partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. E. Dari pembelajaran berbasis kompetensi menuju pembelajaran berbasis konten dan tematik. Jawabannya adalah D. Partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Pembahasan. Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. 25. Pengertian multimedia pembelajaran menurut Hackboard 1996 adalah: A. Menggabungkan media teks, video, grafis, suara, animasi, dan interaktif secara terintegrasi. B. Karakteristik tampilan unsur teks, gambar, suara, animasi, dan video yang diorganisasi dalam suatu program yang terintegrasi. C. Penggabungan media pembelajaran analog dan digital untuk menyajikan tampilan yang efisien, efektif, dan berdaya guna. D. Suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi, berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. E. Mengintegrasikan dua atau lebih media dalam pembelajaran. Jawabannya adalah D. Suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi, berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. Pembahasan. Multimedia pembelajaran menurut Hackboard 1996 adalah suatu program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi, berbagai unsur-unsur media dalam suatu program atau software komputer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!